Selamat siang teman-teman sedharma yang berbahagia. Hari ini Ciu Ye Cui, berarti kita sudah mulai harus mempersiapkan diri menyambut hari kebesaran Kuan Im Posat. Sekaligus juga bulan Ciu Ye ini, Ciu Ye Sanse adalah Yok Sifu Tesenje. Kita perlu adakan persiapan bagaikan seorang petani. Sebelum nanam, tanahnya disiapin dulu. Kalau tanahnya nggak subur, dipacul-pacul supaya jadi empuk, agar nanti ditanemin bibit bisa tumbuh dengan baik. Begitupun juga kita masuk Ciu Ye Cui, ingetin kita lagi Ciu Ye Se Ciu Kuan Im Posat Senje, Ciu Ye Sanse Yo Sifu Senje. Jadi mulai Ciu Ye Cui ini kita mesti siapin kita punya tanah. Kita punya tanah itu di mana? Fucu bilang kita punya tanah ticang, ada kita punya sin. Kita harus menyiapkan kita punya sin ini, sin yang hoki, jangan sin yang miskin. Kita mesti siapkan kita punya batin ini, batin yang hoki. Karena apa? Karena memang kita pengen hoki. Apalagi Kuan Im Posat Senje, kitab suci udah bilang Kuan Im Posat bisa dukung kita, bisa bantu kita untuk kita bisa pecahkan masalah, kesulitan hidup, bahkan bisa janjikan kita fuci, hai uliang, hoki yang tidak terbatas. Seku ing tingli, sudah seyogyanya kita bersujud, kita ikutin. Kita belajar agama Buddha, sudah dikasih pedoman oleh Sang Buddha. Pedomannya gampang kok, cuma 4. Sin, cie, sing, cen. Sin itu yakin, kita yakin kepada agama kita. Jadi kita buktiin, bukan hanya di KTP aja, bukan hanya mau tiam hiu aja, kita buktiin kita mau niancing. Cukup gak cuma mengandalkan sin? Gak cukup, mesti cie, ngerti. Karena kalau cuma sin aja, yakin aja, gak ngerti, suhu takut jatuh ke arah misin, tahayul. Karena kita misin, kita bisa dibohongin. Ada yang ngaku aja Kuan Im Posat. Kuan Im Posat ngomong loh begini. Karena kita sin, kita yakin. Tapi karena kita nggak ngerti, kita jadi mi. Mi-nya di mana? Nggak mungkin Kuan Im Posat ngomong melalui dia. Kalau Kuan Im Posat ngomong melalui dia, nah kepuse Kuan Im Posat. Nggak usah jauh-jauh. Kemarin suhu bawa rombongan Chaoshan ke tempat tanah suci. Ini kali kita pergi Santa Mingsan. Kita pergi tanah sucinya Kuan Im Posat di Pudosan. Kita pergi juga tanah suci Fusian Fusa di Emesan. Kita pergi ke tanah suci Utaisan Wensusili Fusa. Sungguh rombongan tur ini unik. Dominasi banyak Lao Jencia. Yang ikut nggak semua dari umat wihara kita. Bahkan suhu perhatiin, boleh dibilang rombongan ini San Seliu Ming. Orang bukan dari wihara kita, ya itu ada 14 orang. Pergi Chaoshan. Pertama juga suhu udah khawatir. Bahkan si Mehua juga bilang, suhu yang pergi orang-orang tua ini gimana suhu? Chaoshan, walaupun sekarang udah modern, ada cable car, ada plane, tapi tetap juga tahu Cungko Chaoshan pasti naik gunung, naik tangga. Tapi di situ suhu ngelihat ya, sungguh suhu bangga. Ya. Semua orang ikut tur bayar. Tujuannya buat Chaoshan. Ikut rombongan wihara tentu bukan cuma lihat pemandangan sembayang tujuannya. Di situ bagaimana bisa fusiang cauku. Itu cara kita terapkan ajaran Buddha. Kalau cuman kita sembayang, nggak bisa cauku piejen, tahu selaijiang, kita salah jalan. Kenapa? Sembayang cuman dasar agar kita cincin dekat pada Sang Buddha, dekat sama Kuan Im Posat, dekat dengan para bodhisatwa. Sembayang cope kunco persiapan. Tapi kalau nggak ada bibitnya, apa yang tumbuh? Sembayangnya cuma mikirin sendiri. Gue kan kesini mau sembayang jadi peduli amat sama orang lain. Jadi jalannya cepet karena masih muda. Yang tua jalannya
bertati-tati. Bahkan ada yang bilang jalannya kayak cecek, ya, jalannya kayak kucing. Tapi di situ suhu lihat bisa fus yang cauku. Itu Chausan berhasil sekali. Sama juga mau Kuan Im Posa senja. Niman mau Ciu Ye Secu berdoa. Bukan hanya buat sendiri, bahkan buat kita punya cisun. Kalau cuma Niman berdoa sembayang aja, nggak ada bantu orang lain, miu kung te, miu fu te. Bahkan sampai di Cungkuo, di Utaisan, schedule jalan dengan baik. Kemudian ada waktu, pikiran lihat lagi biara yang lain, yang nggak masuk dalam daftar, kita pergi. Tahu gak di situ? Hampir lagi rombongan kita ketipu. Dibikin sen-sen mini, dibilang apa, mau diberkatin, mau dikuanting, mau begini, mau begitu. Buntutnya ngapain? Bikin kita mifo, bikin kita jadi sesat, jadi salah. Coba, sin nipu cie, nggak liau cie, bisa begitu. Sering suhu ngomong, dan Niman juga tahu. Ada orang ngeluh, gue udah sembahyang 20 tahun, kok nasib gue nggak berubah begini aja. Jadi pindah agama, jadi bisa salahin. Kenapa? Karena puliau cie. Nah, bicara ke sini, suhu sampaikan ike kuse. Kuse yang dicatat dalam kitab suci Al-Kisah, ada ike Lao Hosang, punya murid banyak. Dia Jiangqing, dia ngajarin Chen Fu Zhi Tao, jalan untuk jadi Buddha. Muridnya bertanya, suhu buat apa jalan menjadi Buddha, suhu? Suhunya bilang, jalan kalau menjadi Buddha, kalau kita bisa jadi Buddha, kita bahagia. Kita sempurna. Orang hidup butuh 3. 1 butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, soal duit nggak susah. Bahkan duit cari kita, bukan kita cari duit. Hoki cari kita. Kedua, orang hidup butuh apa? Bukan cuma butuh makan, bukan butuh hoki, bukan butuh duit aja. Juga butuh hatinya tenang, gembira. Apa artinya? Hentu cien. Kalau nggak tenang. Nomor 3, orang butuh apa? Hari tuanya nggak sengsara, sen upingku. Mati jangan susah, bahkan mati ke sorga. Nah, mau dapat 3 ini, kita mesti belajar Chen Fu Zhi Tao, jalan kebudahan. Bahkan kita mesti jadi Buddha, baru kita bisa Ipai Fen sempurna. Kalau kita belum jadi Buddha, tentu nggak bisa Ipai Fen. Tapi Liu Fen aja kita udah naik kelas. Suhunya bilang, penting sekali kita belajar Chen Fu Zhi Tao. Muridnya bertanya, suhu bagaimana suhu Chen Fu Zhi Tao? Perhatiin di sini. Suhunya bilang apa? Zhi, Kuan Im, Ye. Wansang ya, malam, ye, mito. Wah, kelompok murid yang pertamanya, wah, gue juga mau Chen Fu Zhi Tao nih. Pagi baca Namo Kuan Im Posat, Namo Kuan Im Posat, Namo Kuan Im Posat. Semua mengenai Kuan Im Posat dia baca. Tapi coba baca, ya pokoknya ada Kuan Im Posat dia baca. Malam apa? Omi Tohut. Pokoknya mengenai Omi Tohut dia baca terus. Semua murid-muridnya baca begitu. Wala Sannian kumpul lagi dengan suhunya. Suhunya terus bilang, murid-muridku, Sannian Qian, waktu suhu mau pikuan, suhunya mau bertapa, ya, kasih pesan sama muridnya, semua mesti belajar Chen Fu Zhi Tao. Belajarnya pagi Kuan Im, malam Omi Tohut. Nah sekarang Niman udah Sannian ini, Niman dapat apa? Niman tahu gak? Kelompok yang pertama yang rajin baca Kuan Im Posat, malam Omi Tohut. Dia nggak dapat apa-apa. Dia bilang apa? Suhu bilang, Cao Sang Kuan Im Posat, malam Omi Tohut, bisa dapat Chen Fu Zhi Tao. Wo tao xian zai, wo de xin ye shi fan nao. Wo tao xian zai, ekonomi gua juga gini-gini, suhu. Kuan Im Posat, dagangan gak laku, masing ketipu lagi, suhu. Malah ngai punya anak kawin sama yang kagak karuan lagi, suhu. Kena kong tahu kali, suhu. Suhu, jampe apa sih suhu yang paling bagus, suhu? Jampe apa sih yang paling kuat? Suhunya bilang, jampe yang paling kuat itu Namo Kuan Im Posat, Omi Tohut. Masa pendek begitu suhu bacanya? Mana mungkin sih jampe paling bagus begitu pendek, manjur? Suhunya bilang, kitab suci udah bilang,
Isin Chen Kuan Yin Pusat aja semua tungku bisa hilang. Tapi yang pertama ini nggak percaya. Gue udah baca suhu. Mungkin ada jampe rahasia kali. Lu cuma ngajarin kepada Hosang aja. Gua kagak diajarin. Dia isin iku ya. Dia curiga. Suhu kasih tahu. Nggak ada sekolahan janjiin orang bisa kaya. Sekolah gimana sih Suhu supaya jadi presiden Suhu? Sekolah gimana sih Suhu lulusan supaya jadi orang kaya Suhu? Suhu kasih tahu. Ibarat orang cari duit. Kalau niman hoki, dagang air aja bisa kaya. Dagang tanah aja bisa jadi kaya. Jadi makelar aja bisa kaya. Apapun juga bisa kaya. Jadi sebenarnya kaya datang dari mana? Manjur, bacanya manjur dari mana? Tentu bacanya yang dijanjikan kitab suci itu sebagai alat. Ingat, Nian Chou, Nian Qing, Nian Kuan Yin Pusat itu alat. Tapi alatnya ini sampai berhasil perlu ada apa? Ada fute, ada fupao, ada kungte, ada hoki. Ngomong lagi yang paling gampang, mungkin ini nemen puta liao cie, gampang sekali. Ada kata-kata mengatakan, hai, tangkep dia. Yang ngomong jenderal, hei tangkep dia. Langsung polisi datang nangkep. Kita yang ngomong, hei tangkep dia. Polisinya lihat, siapa yang ngomong nih? Xiao Cut, gila lu. Coba lihat, ngomongannya sama. Hei tangkep dia. Begitu dia lihat, Jiang Jun, wah terbirit-birit. Begitu dia lihat, hei tangkep dia. Dia lihat, wah Hauki yang suruh, tangkep deh. Dengar lagi, hei tangkep dia. Begitu dia lihat, Xiao Cut. Lu jangan macam-macam gua tabokin lu ya. Kata-katanya sama. Nian Qing, Nian Chou ye si ziyang. Dia baca kenapa manjur? Kan dia baca kenapa nggak manjur? Bukan bacaannya salah. Bukan kata-katanya dia lebih. Bukan. Tergantung nih fute. Tergantung nih fupao. Jadi yang kelompok pertama, Suhu, ini bilang Chen Fu Zi tau. Hati bisa tenang. Tahu sian cai, woi gelisah. Bahkan geledek bunyi aja kok ketakutan Suhu. Mati lampu aja kok ketakutan Suhu. Laukung gua telat pulang aja, gua kebingungan Suhu. Mana gua bisa nggak fun now? Ada yang bilang apa? Ngai baca terus Suhu. Cui Suhu bahkan gua cai Suhu. Udah dah, ada yang bilang tengah malam jam 12 malam sembahyang manjur, gua juga sembahyang. Ada yang bilang jam 3 pagi sembahyang manjur, gua juga sembahyang. Ada yang pakai Hio 12, gua juga pakai. Nggak bisa Suhu. Tetap gua kalah sama gua punya sosok. Sosok gue sebentar lagi beli Mercy Suhu. Gue enggak Suhu. Mana Chen Fu Zi tahu katanya. Suhu bilang, orang jalanin Cao Kuan Im, Wan Omi Tauhud, bisa Chen Fu Zi tahu, hoki cari dia sendiri. Gua cari hoki aja kagak dapet Suhu. Mau kerja di luar negeri aja ngurus visa ditipu orang Suhu. Udah gua jampein di Suhu Kuan Yin Pusat Suhu. Coba lihat. Yang nomor 2 apa? Senyum-senyum aja dia. Suhunya nanya, wih semuni xiao. Kenapa lu ketawa? Ya Suhu, wih senian Suhu, Cao Kuan Yin Pusat, Wan Omi Tauhud. Tapi gua mikir Suhu, gua liau cie Suhu. Yang Suhu maksudkan pagi Kuan Yin Pusat, maksudnya apa? Maksudnya jadi orang itu mesti ada jiwa yang baik, bantu orang. Coba lihat Suhu. 3 tahun Suhu gue jalanin Suhu. Pagi gue nena mukan Yin Pusat, gue pergi kerja dimanapun juga ada. Ya jencia siawo, nggak usah diminta, gue ringan tangan bantu dan sebagainya Suhu. Malam Omi Tauhud. Malam Omi Tauhud apa? Malam Omi Tauhud tidur dengan gembira. Omi Tauhud kan ngajarin kita Cilo Suci, Uyu Cungku. Malam Suhu, saya nggak mau mikir yang kesel-kesel Suhu. Tanian Fo, saya mau bikin hati saya gembira.